Di tengah kasus Omikron yang sekarang sedang naik tinggi, naik juga harapan Kota Surabaya tetap menjaga Kota Surabaya agar tetap baik-baik saja. Kalau kita bicara seputar masalah Omikron, ternyata Surabaya juga tidak hanya berjuang untuk melawan Omikron saja, tapi juga harus berjuang untuk mempertahankan status zona kuningnya agar tidak naik pangkat kembali. Selain itu juga kita dihadapi dengan masalah dilema juga terhadap kasus demam berdarah selain masalah pandemi. Kemudian masalah isoter terpadu. Kita juga sempat ada kasus yang viral juga, ini bahwa ternyata hotel di Asrama Haji Kota Surabaya tidak layak untuk korban dan juga para pengidap virus Omikron di Kota Surabaya. Selengkapnya telah hadir Ibu Reni Astuti, Wakil DPRD Kota Surabaya di program Kawan Dewan hanya di Jawa Pos TV. Pandemi belum usai. Memasuki tahun ketiga, penyebaran virus COVID-19 ternyata masih menjadi tugas yang harus ditangani oleh seluruh lapisan, terutama bagi para pemangku jabatan di pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Parahnya, di tengah berbagai upaya dan langkah menghentikan penyebaran virus ini, justru virus yang berasal dari Wuhan ini telah bermutasi dengan tingkat penularan yang lebih cepat dari jenis varian sebelumnya. Geliat ekonomi yang mulai ditata secara bertahap kembali ditantang untuk mengatur kembali strategi agar tidak terpuruk lagi. Proses belajar tatap muka yang mulai digiatkan setelah sebelumnya melalui medium online kembali harus dipikirkan. Belum lagi sarana kesehatan, kesiapan agar pasien mendapatkan pelayanan benar-benar harus menjadi perhatian. Berbagai catatan meningkatnya kasus COVID yang disebut sebagai gelombang ketiga benar-benar membutuhkan kuda-kuda. Bagaimana dengan Surabaya? Meski vaksinasi dimasifkan, namun bukan berarti kota pahlawan telah aman. Kita akan mengupasnya dalam Kawan Dewan, Pandemi Belum Usai, bersama Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Iya, kalau kita lihat bahwa memang benar sekali kabar kasus Omikron juga sedang naik tinggi. Naiknya juga harapan warga Surabaya agar Surabaya baik-baik saja. Bersama dengan saya sudah ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ibu Reni Astuti dari fraksi PKS yang telah hadir. Bu Reni, kalau kita lihat ya, ini Jawa Timur data kemarin itu secara total globalnya bertambah sekitar 565 orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19, terutama juga varian Omikron. Sembuhnya sekitar 297 dan meninggalnya untuk Jawa Timur secara akumulasi bertambah hanya 1 orang saja. Tapi saya percaya itu merupakan data yang sangat bisa kita pegang untuk kita bisa buat track record ke depan, Ibu Reni. Kalau kita bicara Kota Surabaya, komentar Ibu Reni sendiri bagaimana? Kita ini masih dalam pandemi, tapi juga kita harus tidak boleh panik dan juga tetap waspada. Ya, terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Reni. Selamat malam untuk semua pemirsa Jawa Pos TV yang saya banggakan. Jadi memang betul bahwa adanya kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 saat ini. Ya, sebagaimana tadi Mas Rio sudah menyampaikan untuk skala Jawa Timur. Di skala Surabaya sendiri per 2 Februari 2022 berdasarkan data lawan COVID Surabaya, ini bisa diakses dan bisa dibuka oleh publik, disampaikan bahwa kasus positif per kemarin, berarti ini tanggal 3 ya, kemarin tanggal 2 itu sekitar 582. Itu total pasien saat ini yang positif. Total. Adapun kenaikan dalam 1 hari di 2 Februari kemarin itu adalah sebanyak 266. Ya. Sementara angka kesembuhan, jumlah yang sembuh ya per kemarin adalah sejumlah 130 gitu. Nah, ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibanding di bulan-bulan Desember awal Januari, di mana pada waktu itu kita ketahui bersama bahwa hampir tidak ada kenaikan kasus konfirmasi positif di beberapa hari. Bahkan dalam kurun waktu yang cukup dalam beberapa hari, gitu, nggak cuma 1 hari ya, itu kasus penambahan 0. Kalaupun kemudian ada
kasus baru itu masih di bawah 2 digit. Gitu, bahkan di asrama haji ada misalkan 7, kemudian di bawah 20 lah. Kalau kemudian ada 14 gitu. Sangat jarang sekali kemudian di atas 20. Tapi kemudian saat ini dengan jumlah kasus konfirmasi positif di angka 588 dengan perharinya ada penambahan sekitar 200-an ya. Tentu ini menunjukkan bahwa adanya tren angka positif ini melonjak. Namun demikian ada yang masih kita di satu sisi kita waspada, tapi kita juga patut kita syukuri dengan kesiapan vaskes kita yang saat ini juga disiapkan, dan kondisi bor rumah sakit dari info yang saya dapatkan tadi siang dari pemerintah kota itu masih di bawah 10%. Jadi ini masih relatif sangat terkendali, sangat aman di angka 4,7%. Kalau kita bandingkan dengan lonjakan gelombang 2 dengan adanya varian Delta itu kan sampai 100%. Nah, namun demikian tentu bukan berarti kita abai bahwa kemudian nanti juga nggak akan masuk rumah sakit, karena bagaimanapun kalau sakit apalagi COVID dengan batuk, tenggorokan sakit, ya kita lebih baik milih nggak kena. Gitu. Itu. Nah, Bu Reni, kalau kita lihat juga ini kan memang dari statusnya zona di Jawa Timur itu semuanya masih kuning, tidak ada yang berubah warna. Kuning artinya berarti resikonya masih rendah atau bisa dikendalikan. Tapi kan juga kita sebagai masyarakat punya rasa trauma, Ibu Reni, mengingat bahwa kita ini baru saja bergerak kembali, walaupun mungkin juga varian virusnya pun juga berbeda. Tapi kan intinya bahwa masih ada rasa trauma di mana, ini sedang naik nih trennya tinggi-tingginya. Tapi di satu sisi juga ini kita harus berdampingan juga dengan beberapa pelaku usaha. Dan juga kalau kita lihat untuk langkah Kota Surabaya menanggulangi hal ini adalah vaksinasi yang sangat kencang sekali. Ini juga mungkin boleh dikasih tanggapan Bu Reni supaya agar pemirsa di rumah, terutama warga Kota Surabaya, punya gambaran. Berarti saat ini kita sedang menghadapi situasi yang seperti apa? Iya. Jadi upaya pemerintah kota dalam penanganan COVID sebenarnya sudah sangat bagus ya. Bahkan kita mendapatkan penghargaan dalam penanganan COVID dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya kira tidak hanya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian menilai bahwa penanganan ini bagus. Kita sendiri di DPRD juga menilai seperti itu. Saya kira publik ya, masyarakat juga merasakan bagaimana kemudian spirit kolaborasi yang dibangun oleh wali kota, oleh pemerintah kota untuk kemudian menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian perguruan tinggi, kemudian pengurus kampung, ya, semuanya dilibatkan, dan kemudian kita sebenarnya sudah memiliki tata kelola penanganan COVID yang cukup siap seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian saat ini kita masih masuk di PPKM level 1. Tadi Mas Rio mungkin mengatakan zona kuning, tapi kalau kita mengacu kepada Inmendagri itu acuannya kan PPKM level 1. Status PPKM level 1 ini sangat menentukan bagaimana kebijakan di berbagai sektor. Apakah itu sektor ekonomi, sektor pendidikan termasuk PTN terbatas, kemudian pada sektor sosial budaya, bagaimana kemudian penggunaan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya lainnya, seperti itu. Nah, saat ini kita di Inmendagri yang kemarin sampai tanggal 7 Februari nanti itu kita masih di PPKM level 1. Setelah kemudian nanti biasanya akan terbit lagi Inmendagri, tentu kita berupaya sekarang bersama-sama bagaimana kita pertahankan agar PPKM Surabaya ini level 1, seperti itu. Baik, kita harus sudah sebentar Bu Reni, mohon maaf karena juga waktu terbatas. Pesan di rumah nanti di segmen kedua, saya juga mau tanyakan nih sebenarnya bagaimana langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Kota Surabaya dan juga memang harus diawasi juga oleh kita semuanya. Jangan sampai beberapa hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Dan Anda juga bisa untuk bergabung dengan kami, silakan saja Anda bisa bergabung lewat pesan WhatsApp dari operator Jawa Pos TV yang nanti nomornya akan kami tayangkan di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali.
Seperti inilah kondisi waduk di kawasan industri Sir, Rungkut, Surabaya pada Jumat sore. Matinya ribuan ikan ini menimbulkan bau tak sedap di komplek industri tersebut. Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Dalam latihan ini ada 5 pemain absen. Absennya pemain Persebaya ini karena dipanggil pemusatan latihan dalam persiapan uji coba melawan Timor Leste. Seperti yang dilakukan pengurus Masjid Al-Marifah Kelurahan Rawabuaya, Kembangan, Jakarta Barat. Dengan tangan-tangan kreatif, pengurus Masjid Al-Marifah menyulap atap masjid menjadi lahan pertanian. Atap masjid yang sebelumnya dibiarkan begitu saja, kini menjadi lahan pertanian hidroponik. Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov dilaporkan telah memerintahkan untuk menutup situs yang dikenal secara internasional sebagai gerbang neraka. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Surabaya masih pandemi, Anda tidak boleh panik tapi juga jangan abai. Itulah yang akan kita bicarakan bersama dengan Ibu Reni Astuti ya, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang sudah mau mampir ke studio Jawa Post TV. Kalau kita lihat data di Jawa Timur ya, dosis pertama vaksinasinya cuma lumayan tinggi, 87,53%, lalu dosis keduanya 64,41%. Untuk dosis yang ketiga ini memang masih cakupannya sekitar 2%-an saja. Cuman kita harus bangga karena kalau kita bicara Surabaya, Anda mau cari vaksin gampang. Anda mau cari vaksin pertama, kedua, ketiga, boleh pilih tempatnya di mana saja. Bahkan sentra vaksinasi mall, umum itu semuanya juga sudah ada. Dan ini juga bisa menjadikan warga Surabaya rada sedikit tenang karena mengingat bahwa penanganannya pun juga sepertinya ready. Tapi kalau kita bicara seputar penanganan, Bu Reni, kemarin sempat ada yang viral. Ini ada salah satu warga kota Surabaya, sekeluarga Bu Reni, yang mengaku dijemput paksa naik mobil bak terbuka untuk ditaruh di tempat isoter, isolasi terpadu di Hotel Asrama Haji. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Menkes tanggal 27 Januari, beliau mengatakan bahwa Omikron memang tidak seberbahaya varian Delta, maka bisa isoman di rumah masing-masing. Menularnya cepat, tetapi resiko rendah hanya seperti pilek biasa atau demam biasa. Sehingga tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam isoter atau rumah sakit. Nah, faktanya kan berbeda, Bu Reni. Setiap kota kan berbeda. Iya. Kita ngomong Surabaya. Pada kenyataannya tetap saja mau yang bergejala ataupun tidak, yang ringan maupun yang apapun juga gejalanya, pokoknya alasan Pemkot adalah untuk mengumpulkan agar supaya cepat tertangani. Tapi akhirnya jadi bumerang, Bu Reni. Kemarin kita sampai sempat melihat nih ternyata wallpapernya sudah ngelentek semua, kemudian pelafon atas juga sudah jebol, kamar mandi tidak layak.
Nah, versi Pemkot adalah itu memang gedungnya ternyata sedang dalam tahap renovasi. Tapi versi masyarakat, ya kalau renovasi kenapa dipakai? Nah, akhirnya timbul pertanyaan nih, berarti langkah nanti yang akan diambil Surabaya untuk menanggulangi orang-orang yang dengan virus COVID ini gimana, Bu Reni? Ya, jadi terkait dengan kasus yang viral itu, kemarin pemerintah Kota Surabaya sudah menyampaikan permintaan maaf Ya, ya. betul. Nah, tentu dengan kondisi kemudian warga dijemput ya, kalau tadi disampaikan dengan kendaraan yang mungkin kurang pas ya, kemudian di sana juga berada pada tempat yang tidak representatif ya, apalagi untuk kemudian menunjang semangat kesembuhan, pemulihan warga yang terkena COVID ya, saya kira ini menjadi koreksi ya, bahwa sesungguhnya memang pemerintah kota sebagaimana sebelum-sebelumnya itu mengupayakan agar warga yang terkonfirmasi positif kemudian bisa berada pada satu tempat khusus ya, agar kemudian penanganannya dan kemudian warga ini tidak perlu untuk memikirkan kebutuhan makan dan sebagainya karena semuanya disiapkan oleh pemerintah kota dan semuanya itu juga tidak ada pembiayaan ya, itu sebenarnya maksud baiknya seperti itu. Namun demikian memang harus dilihat juga dilema ya, Bu Reni. harus dilihat juga kalau memang kemarin itu belum siap, semestinya memang tidak dipaksakan ya, artinya jangan sampai kemudian warga yang sebenarnya mampu untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan secara kelayakan itu tidak berpotensi untuk kemudian menumbuhkan klaster keluarga ya, saya kira ketika kondisi sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah belum siap itu kan sebenarnya bisa dikondisikan gitu, seperti itu. Nah ini saya juga mendapatkan informasi bahwa saat ini atas masukan masyarakat ya dan juga tadi dari warga yang bersangkutan, saya kira kita mestinya mengucapkan terima kasih sebagai bentuk pembenahan, dan saat ini juga lagi all out full waktu ya, mungkin sampai nggak ngejar waktu itu, karena wali kota juga meminta agar segera dilakukan perbaikan ya, setidaknya kita juga mengantisipasi kenaikan yang lain, walaupun sebenarnya kalau harapan saya sih ketika sarana prasarana itu sudah diperbaiki, sudah standby, itu tidak ada yang kemudian bertambah gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya gini, tadi saya menyampaikan bahwa tata kelola penanganan COVID di Kota Surabaya ini kan sudah bagus. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang kemarin ada masukan yang kasus viral itu, sesungguhnya kita harus koreksi kembali, perbaiki kembali pada kondisi standby. Jadi segala siap, ready gitu ya. Segala kemungkinan yang terjadi itu harusnya ready, standby. Dan kemudian teman-teman di puskesmas, kemudian di kelurahan ya, saya kira juga sudah berupaya betul menjadi satu kesatuan di dalam kecamatan, kelurahan masing-masing. Notifikasi setiap kasus-kasus positif itu selalu diketahui lurah untuk kemudian segera koordinasi dengan camat, kemudian juga dengan 3 pilar ya, untuk kemudian melakukan tracing atau kemudian mengajak untuk datang ke hotel asrama haji untuk isolasi. Nah, namun demikian perlu juga dilihat koordinasi antara kesiapan yang ada di hotel asrama haji ya dengan warga yang akan dibawa ke sana. Ini yang saya kira jadi tidak hanya segera itu mengisolasi warga, tapi harus tektokan dulu nih gitu. Ready nggak tuh gitu ya. Jadi ini yang saya kira bisa jadi karena dari atasannya diminta untuk pokoknya kalau sudah ada yang terpapar segera isolasi gitu. Nah, kemudian menerjemahkannya barangkali kemudian seperti itu. Sementara yang di asrama haji belum siap karena memang pada waktu itu kan sudah hampir berapa bulan ya, ibaratnya tidak terpakai gitu. Nah, ini yang tadi mungkin menjadi koreksi adalah bagaimana ready tadi itu sehingga bisa mengukur. Tapi sebelum kita bicara seputar masalah dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya seperti juga PTM ya Bu Reni, teman-teman Dewan apakah sudah ngobrol sama teman-teman pemerintah kota? Nanti kira-kira Bu Reni kalau misalkan untuk penanganannya akan seperti apa? Isolasinya, mungkin tracing, trackingnya gitu kan, ini yang kita pengen tahu Bu Reni. Apakah sudah sempat bisik-bisik Bu Reni? Teman-teman di Komisi D ya itu juga sangat cepat kemudian melakukan
RDP ya, hearing dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan dan juga BPBD ya, penanggulangan bencana daerah. Itu ini apa namanya terus melakukan. Iya, saya sendiri juga dalam beberapa waktu itu kontak langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengetahui situasi terkini, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan kebijakan yang ini ada perubahan kebijakan ini karena angka adanya kenaikan, maka PTM terbatas rencananya nanti akan ada surat edaran dari Kepala Dinas akan dikurangi dari PTM terbatas 100% dengan 2 shift dalam 1 hari, itu kemudian dirubah menjadi 50% dengan 1 shift dalam 1 hari bergantian. Ini juga sebagai bentuk menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi di masa pandemi ini memang kebijakan itu akan adaptif dan fleksibel gitu. Oleh karena itu saya juga akan mendorong kepada pemerintah kota untuk menelurkan sebuah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ketika dulu saya mendorong agar PTM terbatas 100%, itu ketika kasus memang benar-benar landai dan semua sektor itu juga sudah berjalan ya. Pada waktu itu hanya 100 gitu kasus positifnya gitu. Tapi ketika sekarang ini sudah masuk ke angka ratusan ya, saya kira kemudian ketika pemerintah kota mengambil kebijakan dengan 1 shift, tapi tetap ada PTM itu, hanya PTM-nya terbatas dengan jumlah hari yang berkurang, disesuaikan. Saya kira ini terus berjalan sambil terus kemudian penanganan COVID oleh pemerintah kota. Saya kira rumusan 3T, 1V vaksin, kemudian 3T tadi adalah tracing, testing, dan treatment, kemudian 1V vaksinasi, plus 5M prokes. Itu adalah rumusan handal yang akan menjadi yang masih berlaku. Yang tetap jadi acuan. Menjadi acuan, apakah itu mau variannya Alpha, kemudian Delta, kemudian sekarang Omikron, saya kira ini masih tetap dipegang dan harus diperkuat. Pemerintah kota memperkuat 3T dan vaksinasi, kemudian kita semua masyarakat secara keseluruhan memegang kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Saya kira itu tetap mesti kita jalankan. Itu dia. Tapi kalau kita lihat Bu Reni berarti memang oke lah kita percaya. Karena kita juga yakin Surabaya ini kan memang penanganannya juga paling berbeda ya. Dan bahkan juga mendapatkan penghargaan juga. Dalam arti kata paling berbeda adalah kita anggapnya oke lah paling keren gitu ya. Karena memang vaksinasinya juga lancar, masyarakatnya pun juga hampir semuanya nurut Bu Reni ya. Tapi saya percaya pasti ada kendalanya gitu. Sampai sejauh ini Bu Reni kendalanya dalam hal untuk kita mentreatment COVID ini di kota Surabaya apa yang sekarang dirasakan? Apakah sama kayak dulu atau justru berbeda karena juga variannya beda? Masalah yang dihadapi pun juga berbeda. Iya, iya. Jadi kalau kami di DPRD itu juga meminta masukan ya. Saya biasanya mengundang berdiskusi dengan epidemiolog ya, kemudian dengan pakar kesehatan gitu ya, dengan dokter anak Indonesia ya, IDAI gitu. Untuk kemudian kita juga mendengar pada masukan-masukan secara kesehatan, kemudian juga dengan pemerhati pendidikan gitu. Kita meramu, mendengar ya masukan-masukan itu, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi suara masyarakat, dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota yang akan diambil gitu. Agar kemudian kami bisa mendorong sebuah kebijakan yang memang itu ketika dorongan dari kami, dari DPRD itu memang kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah kota adalah kebijakan memang yang harapannya presisi, ya tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Nah, ini terus dilakukan. Kalau saya melihat mungkin apa yang menjadi hambatan ya. Sebenarnya kalau sekarang ini kan Omikron, ada yang banyak yang mengatakan daya tularnya cepat, namun tidak tidak menimbulkan tidak sampai ke rumah sakit yang sampai bahkan sampai angka kematiannya juga sangat kecil karena kalaupun ada lebih karena komorbid atau mungkin karena usia atau mungkin yang lain gitu. Nah, namun demikian ini yang bisa jadi kemudian menjadikan bukan abai ya, tapi paling tidak itu
mungkin sudah lelah ya dengan Kita udah 3 tahun Bu Reni. ya jadi wis bener tadi Covid ono gitu kan. Loh kok Covid-nya ono maneh iki. Dan kan yang gitu. paling ini Bu Reni yang paling sempat juga viral ini anak-anak warga sosial media TikTok ya. Itu mereka bikin konten kena Covid tapi dibuat having fun. Jadi Gitu. seolah-olah mereka ini membuktikan kalau lu nggak apa-apa nih kena. Gua aja di isoter nih, gua bisa ngonten nih. Intinya kan kayak gitu Bu Reni ya. Ya intinya buah si malakama sebenarnya. Tapi baik kan memang tidak sakit ya Bu Reni ya. Iya, sebenarnya memang kalau kita melihat pada ketika terkena ya, karena memang sekarang cakupan vaksinasinya itu tinggi. Di Surabaya tadi saya baca itu vaksin 1-2 saja kita sudah hampir mencapai 2,7. Tinggi sekali itu. Bahkan secara persentase itu sudah di atas 100%. Itu yang KTP Surabaya. Yang KTP non Surabaya juga hampir di angka 1 juta. Jadi luar biasa. Kemudian mereka yang penyintas saya kira kan juga banyak. Sehingga bisa jadi herd immunity itu kan sudah ini ya. Kalaupun kena kemudian nggak kerasa. Namun demikian yang harus kita perhatikan juga ini kan bukan persoalan pribadi kita, bahwa kemudian kalau aku kena juga nggak apa-apa sih, toh nanti aku juga paling hanya batuk, toh nanti sembuh-sembuh sendiri. Bukan hanya itu sebenarnya. Tapi kan orang-orang di samping-samping kita nih. Iya, tetapi ada lagi adalah bahwa semakin banyaknya angka terkonfirmasi positif itu akan berpengaruh terhadap status PPKM. Nah, ketika status PPKM itu naik, maka akan berdampak kepada kebijakan di sektor yang lain. Sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial budaya gitu, karena kemudian kebijakannya jadi nanti ada pembatasan-pembatasan lagi, tidak lagi sebagaimana saat ini. Sementara itu pun akan berdampak pada sektor ekonomi. Sementara sekarang kan sudah mulai bergeliat ini. Saya banyak ketemu kemarin sama teman-teman Kadin, teman-teman HIPMI menanyakan gimana nih geliat ekonomi. Wah udah mulai membaik ini, udah mulai kerasa ini. Seperti itu. Baru bernafas tapi sudah dapat ancaman ikat pinggang lagi ya Bu Reni ya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan secara personal itu sebenarnya akan berpengaruh terhadap secara luas. Poinnya adalah sebenarnya bukan masalah Omikron ini itu berbahaya ataupun tidak, tapi poinnya adalah jika semakin banyak konfirmasi yang terverified ya, itu nanti takutnya akan juga berimbas pada kebijakan yang akan diambil secara verified juga. Jadi itu sebenarnya poinnya. Bukan berarti kena Omikron nanti paling sembuh sendiri, bukan seperti itu. Tapi ingat bahwa status level PPKM ini itu juga indikatornya salah satunya adalah jumlah kasus terkonfirmasi. Itu yang harus kita hati-hati betul ya. Kami akan kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli, internet, hingga keamanan data Anda. Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada Hypernet Managed Service. Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. Hypernet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Seperti yang dilakukan pengurus Masjid Al-Marifah Kelurahan Rawabuaya, Kembangan, Jakarta Barat. Dengan tangan-tangan kreatif, pengurus Masjid Al-Marifah menyulap atap masjid menjadi lahan pertanian. Atap masjid yang sebelumnya dibiarkan begitu saja, kini menjadi lahan pertanian hidroponik. Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov dilaporkan telah memerintahkan untuk menutup situs yang dikenal secara internasional sebagai gerbang neraka. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja?
Belanja mudah, klik sesukamu. Surabaya sepertinya tetap percaya diri kalau untuk penanganan masalah COVID-19 karena seperti yang kita juga lihat ya sebagai warga Surabaya strateginya juga cukup lumayan pintar ya Bu Reni ya. Tapi kita juga harus ingat kalau ternyata Surabaya di tengah-tengah pandemi tidak hanya untuk memikirkan masalah COVID saja, tapi juga dengan kasus demam berdarah itu yang naik dari tahun kemarin itu lebih dari 2 kali lipat. Dan data untuk minggu lalu saja ini yang dihimpun dari hanya 2 rumah sakit milik pemerintah kota itu ada 68 orang. Belum dari rumah sakit yang lainnya. Bu Reni kalau kita lihat data ini DBD naik juga ya. Januari tahun kemarin itu cuman sekitar 24-an something. Tapi sekarang 68 itu hanya di 2 rumah sakit miliknya Pemkot. Boleh kasih komentar Bu Reni, monggo silakan. Iya, jadi terkait dengan COVID yang naik ya, kemudian beriringan dengan itu juga DBD, itu kita rasakan juga. Saya biasanya mendapatkan laporan dari warga yang membutuhkan rumah sakit, dari warga yang tidak mampu, kemudian mengkontak, ini anaknya sakit ya, dan ternyata DBD gitu. Saya pernah kunjungi juga di rumah sakit Dr. Suwandi ya, dan saya juga dapatkan informasi di rumah sakit BDH bahwa memang pasien DB ini mengalami kenaikan. Jadi memang itu kondisi yang memang kita hadapi saat ini dan keduanya perlu mendapatkan perhatian menurut saya karena di teman-teman di Dinas Kesehatan juga mesti fokus pada upaya penanganan DB, kemudian fokus pada upaya penanganan COVID. Dan menurut saya terkait dengan penanganan DB ini juga sebenarnya kita sudah memiliki formula ya, strategi bagaimana kemudian mengendalikan ya agar kemudian tidak sampai terjadi kejadian luar biasa DBD di Kota Surabaya. Teman-teman para kader kesehatan ya ini kita juga banyak sekali tersebar di masing-masing RT. Saat ini juga terus membantu teman-teman di pemerintah kota di Dinas Kesehatan untuk memperkuat upaya 3M. Nah, ini yang 3M ini menutup, mengubur gitu ya, menguras gitu ya, bukan yang pakai masker ya. Ini sama-sama 3M-nya juga dengan COVID gitu ya. Ini terus dilakukan oleh teman-teman, termasuk adalah mungkin buat semuanya ya, satu Jumantik, satu rumah satu Jumantik. Jadi sebenarnya masing-masing kita di setiap rumah harus memastikan bahwa tidak ada tempat, tidak ada wadah gitu ya, yang kemudian berpotensi jentik-jentik nyamuk itu kemudian terus berkembang di situ. Ini saya kira menjadi tugas bersama juga. Baik. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, Bu Reni di tengah-tengah pandemi sekarang masih melanda kota Surabaya. Kemarin ini ada beberapa curhatan warga Surabaya, Bu Reni, yang mengatakan di wilayahnya itu sudah ada terkonfirmasi sekitar 15-an. Pasti juga Bu Reni pernah mendengar ini. Iya. Dan rata-rata emang anak-anak Bu Reni usia sekolah. Lalu kemudian ketika meminta untuk fogging di puskesmas terdekat pastinya ya, itu regulasinya agak lumayan lama. Tapi saya ingin tahu update-nya. Bu Reni, sebenarnya ini tuh kalau kita lihat kasus seperti ini harusnya memang lama atau lama bagi warga, belum tentu memang lama bagi kita. Karena kan terkadang memang SOP-nya ya seperti itu. Bagaimana tanggapannya Bu Reni? Iya, ini hampir sama dengan yang kemarin saya mendapatkan laporan dari warga di wilayah Kecamatan Sawahan. Ada warga yang anaknya ini masuk di rumah sakit BDH ya, kemudian didiagnosa DB ya. Ini kemudian mesti melapor ke saya, kemudian saya menyampaikan kepada puskesmasnya untuk kemudian dicek apakah memang solusi fogging di rumahnya dan sekitarnya itu harus dilakukan. Baru kemudian puskesmas melakukan namanya PE gitu ya, dicek gitulah. Memang ada ini ya, ada semacam SOP.
SOP bahwa ketika ada kasus, kemudian puskesmas itu segera turun untuk kemudian mengecek apakah memang fogging ini menjadi solusinya gitu ya. Karena yang paling utama kalau masih berupa jentik gitu ya, itu kan bagaimana jentik-jentik itu nggak ada kan gitu. Karena jangan sampai kemudian kebal ya. Nah ini yang saya kira harus disampaikan ke masyarakat bahwa apakah memang fogging itu satu-satunya cara untuk kemudian menyirnakan ya problem DBD ini. Ini yang saya kira harus dilakukan puskesmas. Kalau kemudian memang itu adalah solusinya, maka harus cepat. Nah ini yang saya kira menjadi perbaikan ya, moga-moga ini menjadi perbaikan bagi Dinas Kesehatan. Jadi ketika kemudian ada yang kena DB dari rumah sakit ya, katakanlah sudah ada gejala ya itu harus ada notifikasi cepat ke puskesmas, kemudian puskesmas harus segera turun kepada rumah itu atau kampung sekitarnya, harus kemudian segera diambil tindakan, jangan sampai kemudian masyarakat ini resah ya, kemudian ini butuh fogging, iki sik kate njaluk rene kok suwe, kemudian puskesmas mengatakan loh ini bukan fogging solusinya gitu, terus kemudian apa gitu kan. Nah ini yang saya kira saya masih menemukan memang kejadian-kejadian seperti ini ketika masyarakat sangat membutuhkan fogging, kemudian puskesmas mengatakan oh bukan fogging caranya gitulah. Ini yang edukasi, sosialisasi yang harus disampaikan agar kemudian masyarakat ini tidak khawatir, apalagi kalau kemudian itu sampai 15 tadi kan dalam satu RW. Nah ini gimana nih kok bisa sampai 15? Nah ini saya kira yang kita tidak inginkan, karena DBD ini kan sesuatu yang setiap tahunnya juga ada, semestinya sudah punya tata kelola penanganan yang siap, cepat ya, karena masyarakat sekarang tidak hanya mau dilayani tapi cepat dilayani kan. Saya kira itu memang wajar, apalagi kalau bicara tentang kesehatan anak ya, yang mayoritas memang betul. Kemarin itu antara usia 12 sampai 15 tahun ya yang banyak terkena DBD ini ya. Nah, gitu Mas. Bu Reni, berarti kalau misalkan dari kalimat Bu Reni yang barusan dikatakan kepada kita semuanya bahwa intinya seperti ini, masyarakat terkadang tidak tahu langkah apa yang tepat, apakah fogging atau mungkin hanya bubuk jentik abate atau seperti apa. Tapi yang masyarakat tahu ketika ada nyamuk demam berdarah menyerang, ya fogging. Iya. Tapi sebenarnya pihak puskesmas itu merasa bahwa loh ini solusinya bukan fogging, tapi yang lain. Nah berarti kan di sini ada miskomunikasi, Bu Reni. Bagaimana teman-teman dari DPRD sendiri untuk menjembatani hal ini? Karena kan memang kita nggak kepengen ada terjadi salah persepsi di antara masyarakat, sehingga masyarakat nunggu fogging, padahal sebenarnya bukan itu solusi yang utama. Iya, ini saya kira yang moga-moga ini nanti menjadi masukan juga. Kita dalam rapat-rapat di Dewan, waktu saya dulu di Komisi D, ini juga kita sampaikan ya. Ini nanti juga akan kita sampaikan kembali bahwa sesungguhnya intinya kan gini, masyarakat itu butuh untuk segera pemerintah kota dalam hal ini puskesmas setempat hadir ketika ada yang kena DB, dan kemudian ini tidak merantak nang lia-liane kayak opo kan, sederhananya kan begitu. Nah ini yang saya kira harus dikomunikasikan secara intens. Kalau kemudian memang fogging itu menjadi solusi yang tepat ya segera gitu, karena memang secara kasat mata itu fogging itu rasanya lego gitu ya. Iya. Langsung bes itu rasanya habis mari kis mati kabeh iki nyamuknya kan gitu. Nah, apakah itu memang solusi yang memang tepat ya? Kalau memang puskesmas mengatakan oh sebenarnya enggak, ya cari solusi lain, sosialisasi, edukasi gitu. Karena memang tidak semuanya harus di fogging, tapi bukan semuanya tidak boleh di fogging gitu. Harus disesuaikan dengan kondisi survei yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Nah ini tinggal sekarang adalah kecepatan puskesmas untuk segera mendatangi ketika ada laporan warga gitu ya. Jangan sampai kemudian warga juga wegah lapor karena sudah punya pengalaman, nanti lapor juga lama nggak didatengin gitu. Baik. Karena memang kalau kita lihat ini kadang-kadang warga kota Surabaya juga betul kata Bu Reni ya, kelihatan lega kalau di fogging, padahal sebenarnya juga mungkin itu juga bukan solusi yang utama. Karena setelah di fogging pun juga kita ada PR-nya lagi nih. Kita paling nggak harus mempersiapkan rumah kita, kemudian juga lingkungan sekitar juga kita kudu siapkan juga.
Selain untuk COVID-19 dan juga pandemi di kota Surabaya dan juga demam berdarah, kita pun juga harus kejar-kejaran sama yang namanya PTM. Nah, tadi waktu pas di segmen sebelumnya, Bu Reni mengatakan sepertinya akan ada penyesuaian yang edaran suratnya nanti akan keluar secepatnya. Rencananya itu akan dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas kembali. Kalau sekarang kan PTM-nya secara terbatas tapi 100%. Nah, ini rencananya juga akan dibatasi jadi hanya 50% dan hanya 1 sesi saja, yaitu bergantian. Nah, ini apakah akan efektif atau apakah akan menemui kendala kembali? Kami akan break sebentar, kami akan potong dahulu. Ada masih bersama dengan kami di program Kawan Dewan hanya di Jawa Pos TV. Seperti inilah kondisi waduk di kawasan industri Sir, Rungkut, Surabaya pada Jumat sore. Matinya ribuan ikan ini menimbulkan bau tak sedap di komplek industri tersebut. Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Dalam latihan ini ada 5 pemain absen. Absennya pemain Persebaya ini karena dipanggil pemusatan latihan dalam persiapan uji coba melawan Timor Leste. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Dewan hanya di Jawa Pos TV. Saya bersama dengan Ibu Reni Astuti ya. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS nih yang sudah mampir ke studio Jawa Pos TV. PTM rencananya akan dibatasi kembali, namun tetap masih berjalan secara offline walaupun memang harus ada penyesuaian karena kebijakan yang diambil selama masa pandemi itu juga fleksibel. Jadi mengikuti dari keadaan yang sedang terjadi. Kita nggak bisa untuk menerapkan kebijakan yang kaku, tapi yang harus kita lakukan adalah beradaptasi. Makanya mungkin banyak sekali pemirsa di rumah yang mungkin terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan kalau pemerintah itu sebenarnya pelin-pelan, tapi ada juga yang mengerti maksudnya. Karena pun juga kadang-kadang bingung. Kalau kebijakannya kaku, padahal kondisinya membaik, bagaimana? Tapi kalau kondisinya kurang menguntungkan, lalu kebijakannya kaku, juga bagaimana? Nah, Bu Reni, ini berarti PTM yang tadi Ibu katakan dikasih bocoran di segmen-segmen yang sebelumnya, itu kira-kira nanti keluarnya kapan keputusannya, Bu Reni? Ya, jadi terkait dengan PTM mungkin saya sampaikan dahulu. Sejak pandemi dimulai awal Maret 2020 hingga saat ini, sudah hampir berjalan 2 tahun. Terkait dengan kebijakan PTM itu dilakukan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sampai kemudian SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, ya, Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. SKB 4 Menteri ini sampai mengeluarkan 4 kali SKB 4 Menteri, karena disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Kemudian juga turun biasanya surat edaran dari kementerian, sebagaimana kemarin tanggal 2 Februari ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan menyikapi adanya kenaikan kasus COVID di Indonesia. Gitu. Nah, artinya apa? Saya sendiri juga mendorong kepada pemerintah Kota Surabaya untuk mengambil kebijakan yang memang disesuaikan dengan kondisi saat itu, sebagaimana arahan dari kementerian. Ya, dan alhamdulillah selama ini Surabaya itu termasuk taat, patuh
ya ketika kemudian pijakannya dari pusat seperti ini, ya kemudian disesuaikan dengan masukan masyarakat, kondisi Surabaya seperti apa, ya masukan dari orang tua, masukan dari guru, masukan dari para pakar, dari epidemiolog, ya kemudian dihasilkan sebuah kebijakan. Ya sebagaimana kemudian ketika kemarin awal Januari PTM 100% itu kemudian dikeluarkan dan sudah dijalani oleh anak-anak Surabaya hampir 3 pekan sampai kemudian terjadi sekarang lonjakan kasus. Nah, saat ini kita berada pada kondisi pandemi, kondisi di mana memang mesti fleksibel dan adaptif. Kita secara personal itu juga mesti fleksibel dan adaptif. Kebijakan juga seperti itu, gitu ya. Yang harus diambil harus disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Tentu yang menjadi dasar dari semua itu adalah unsur kesehatan masyarakat, unsur keselamatan masyarakat. Kalau kita bicara PTM, tentu anak-anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, termasuk keluarga. Begitu. Nah, oleh karena itulah tadi saya koordinasi kontak sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Setelah sebelumnya kemarin Pak Wali Kota juga menyampaikan bahwa ada kajian persiapan bagaimana kemudian terkait dengan pelaksanaan PTM ini. Ya, tadi saya mendapatkan informasi bahwa PTM 100% yang kemarin sudah dilakukan selama 3 pekan ini, itu akan dilakukan perubahan menyesuaikan kondisi terkini yang memang ada lonjakan. Sebenarnya level PPKM kita ini masih level PPKM level 1. Nah, ini mungkin sebagai upaya untuk kita bisa bertahan di level 1, kemudian PTM juga tetap berjalan, namun dibuat 50%, di mana yang semula satu hari bisa 2 shift, ya, sehingga setiap hari anak bisa masuk, ya, namun kemudian ini nanti akan dilakukan setiap hari hanya 1 shift gantian. Yang satunya di rumah, yang yang separuhnya di sekolah, besoknya kemudian gantian seperti selang-seling dahulu. Selang-seling seperti itu. Nah, ini kemudian berjalan. Bisa jadi kemudian nanti berubah lagi. Tentu disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kalau kemudian nanti kasusnya sudah turun, 0 lagi, sektor yang lain bergerak, fasilitas umum, tempat wisata, kemudian sektor ekonomi, pusat perbelanjaan sudah ramai kembali, ya tentu masa kemudian sekolah nggak disesuaikan. Jadi ini adalah kondisi pandemi yang kita sendiri berharap Omikron itu hanya cerita di luar ya, tapi nyatanya juga saat ini ada di kita. Sebagaimana dulu Desember 2019 kita mendengar COVID itu cerita di Wuhan, tapi ketika Maret juga kemudian mampir juga di Indonesia. Gitu. Sepertinya ada rentang 3 bulan gitu antara di luar sama di sini. Nah, ini saya kira sesuatu yang kita sudah mengalami ini, kita sudah melalui ini, bahkan kita sudah melewati kondisi yang sulit, kondisi yang menyedihkan di bulan Juli 2021. Moga-moga saja saat ini kita bisa lebih siap ya untuk kemudian menghadapi gelombang, kalau mungkin saat ini dikatakan gelombang ketiga. Baik. Kalau kita lihat memang di negara-negara luar, Bu Reni, karena tadi Bu Reni menyinggung negara luar, saya juga akhirnya jadinya bicara masalah data juga. Di negara luar seperti di Eropa, Inggris bahkan, kemudian juga Amerika, sudah menyatakan kalau sudah hampir melewati dan bahkan kasus di mereka pun juga sudah landai. Inggris mengambil kesimpulan bahwa sudah akan menganggap Omikron ini seperti biasa, penanganannya pun juga disesuaikan. Tapi kan tidak apple to apple, kita nggak bisa untuk mengambil langkah di luar negeri disamakan dengan yang di Indonesia. Tapi pada poinnya adalah, ini kan muter Bu Reni, berarti kan kalau di sana tinggi dulu, kita belum nih. Sekarang giliran kitanya tinggi, yang sananya landai. Nah, dalam hal seperti ini, saya ingin bertanya, apakah teman-teman seperti pengusaha, Ibu Reni sempat ngobrol sama teman-teman HIPMI juga kan? Nah, teman-teman Kadin juga pernah ngobrol sama Bu Reni. Melihat hal seperti ini, kekhawatiran mereka seperti apa, dan apa yang bisa dijanjikan oleh pemerintah Kota Surabaya yang juga diawasi sama teman-teman dari Dewan sendiri. Karena kan tentu sebagai pelaku usaha, kita nih butuh sebuah iklim yang sehat. Karena kita juga untuk mengambil keputusan ke depannya bergantung sama keadaan pemerintah Kota Surabaya juga. Bagaimana Bu Reni? Iya, jadi kami ketika berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, kami melihat
wali kota sebagai ketua Satgas Covid Kota Surabaya itu sangat-sangat menyiapkan bagaimana kemudian PPKM level 1 itu masih tetap bisa kita pertahankan gitu. Segala ikhtiarnya dalam upaya penanganan ya, bagaimana kemudian Dinas Kesehatan dan juga teman-teman di kelurahan, kecamatan dibantu dengan kepolisian dan TNI untuk kemudian melakukan penguatan tracing dan testing secara masif ya, itu dilakukan. Kemudian doa istighosah ya itu juga terus dilakukan ya. Nah, sesungguhnya ini adalah upaya yang benar-benar diupayakan saat ini. Kita tentu mendorong terus ya bersama karena kita berkolaborasi dengan pemerintah kota dan juga unsur-unsur yang lain bahwa kita semua saya kira harus menjadi bagian di dalam upaya penanganan COVID saat ini. Saya kira itu harus. Nah, kemudian terkait dengan tadi dunia usaha. Memang kemarin DPRD Surabaya hari Senin, kami pimpinan Dewan bersama dengan teman-teman pimpinan Komisi B itu menerima teman-teman dari Kadin dan juga dari HIPMI. Ya, kita berdiskusi untuk kemudian berkolaborasi, memberikan support karena Kadin dan HIPMI ini memiliki kegiatan aktivitas yang sangat memberikan kontribusi terhadap upaya pemulihan ekonomi. Ketika kita kemudian ngobrol-ngobrol gimana nih geliat ekonomi saat ini di Surabaya, teman-teman Kadin dan HIPMI mengatakan ini udah mulai bergeliat, sudah terasa gini. Ini saya kira sesuatu yang tentu menyenangkan ya karena sektor ekonomi yang tumbuh ini diharapkan bisa akan berdampak kepada sektor kesejahteraan warga Kota Surabaya. Bagaimana kemudian tenaga kerja ya itu juga terbantu dengan adanya sektor ekonomi yang tumbuh. Nah, tentu tidak hanya teman-teman pelaku ekonomi, saya kira masyarakat secara umum saat ini pun juga sangat berharap, Mas. Bagaimana kemudian agar ini tetap bisa bertahan, kita bisa kemudian semua sektor ini bisa tetap berjalan gitu. Nah, oleh karena itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo kita bersama-sama membantu pemerintah ya masyarakat dengan menjaga prokes gitu ya. Agar kemudian Surabaya masih tetap bertahan di level 1 gitu ya. Namun di satu sisi kita mendorong pemerintah kota juga untuk menyiapkan segala sesuatunya. Segala kemungkinan itu harus disiapkan. Intinya bahwa pemerintah kota Surabaya harus serba ready. Jadi kita anggapannya bahwa kita akan persiapkan segala macam kemungkinan yang bisa saja terjadi. Syukur-syukur nggak terjadi, tapi kalau terjadi kita siap. Kita masih ada satu segmen terakhir bersama di program Kawan Dewan. Kami akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Kita sempat ngobrol loh waktu pas di jeda iklan ya seputar masalah Persebaya. Jadi kalau Anda mungkin juga sempat dengar tadi sedikit obrolan kita, ya memang karena Bu Reni juga sering aktif untuk mengunjungi latihannya Persebaya. Walaupun kita sama-sama berdoa ya agar pemain Persebaya yang memang terkonfirmasi positif cepat bisa sehat kembali. Bu Reni, ini di segmen terakhir
Bu Rani monggo, ini boleh dikasih penjelasan kepada pemirsa di rumah. Intinya sekarang warga Surabaya, saya paham di tengah berita yang sedang beredar ini mereka lagi deg-degan ya, seperti yang disampaikan barusan bahwa deg-degan ini karena macam-macam. Takut nanti membayangkan akan terjadi seperti Juli kembali, takut membayangkan nanti akan ekonomi akan seperti apa, pokoknya macam-macam. Bu Rani monggo boleh kasih sedikit gambaran penjelasan ya, syukur-syukur nanti warga Surabaya itu juga mau membantu Bu Rani sama Pemkot. Karena saya percaya Bu Reni dan teman-teman serta Pemkot dan teman-temannya tidak mungkin bisa kalau tanpa bantuan masyarakat Surabaya. Monggo Bu Reni silakan. Ya, makasih Mas Rio. Jadi tentu banyak orang ya, termasuk saya, ketika 2022 ini punya optimisme bahwa pandemi ini berakhir. Ya, ketika kemudian kita bisa masuk kepada era endemi, ya, sebagaimana COVID itu menjadi sakit, sebagaimana sakit flu atau mungkin sakit-sakit yang lain gitu. Nah, ketika kemudian kita mulai mendengar ini, misalkan di Jakarta sudah mulai ada kenaikan gitu ya. Awal-awalnya kita sangat berharap ini nggak akan terjadi di Surabaya gitu ya. Jadi kemudian ketika kok ada COVID lagi, kok ini ada naik lagi, itu sebenarnya di satu sisi kita nggak mau, ini benar nggak sih, gitu kan. Itu kadang ada seperti, ini paling nggak benar gitu, ada perasaan seperti itu. Tapi kemudian ketika kita mengetahui sebuah fakta bahwa yang hotel asrama haji yang dulunya kosong atau mungkin hanya belasan, sekarang sudah mencapai lebih dari itu, bahkan beberapa hari yang lalu sempat 160 gitu ya. Kemudian juga kemarin saya mendengar informasi teman saya yang cukup dekat itu bersama suaminya ya juga terpapar gitu di rumahnya, masih isoman. Nah benar ini berarti kan ini memang ada ini COVID itu masih ada gitu seperti itu. Inilah yang kemudian kita mesti hadapi gitu. Kita mesti hadapi tentu dengan tidak panik, kemudian di satu sisi tentu juga tidak abai, karena bukan persoalannya hanya pada kita kena atau kita nggak kena, ya, tapi ketika kasus itu semakin banyak akan berdampak kepada kebijakan yang ada di pemerintah kota ini. Saat ini pemerintah kota tengah menyiapkan banyak program, banyak kegiatan untuk kemudian pulih dari COVID, bangkit untuk kemudian melanjutkan pembangunan di berbagai program yang disiapkan di 2022 ini ya. Saya kira ini tentu membutuhkan kebersamaan ya, bagaimana kita saat ini tetap menjalankan aktivitas sebagaimana semestinya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau memang nanti adanya kebijakan-kebijakan ya kita ikutin kebijakan itu, karena kebijakan yang diambil tentu dalam upaya penanganan COVID ini adalah kebijakan yang memang sudah melihat pada berbagai sektor. Dan saya juga mendorong kepada pemerintah kota untuk mengantisipasi segala berbagai hal kemungkinan. Moga-moga tidak terjadi katakanlah nanti itu ada sektor ekonomi, usaha mikro yang kemudian nanti diberi pembatasan, kemudian berdampak kepada kebutuhan sehari-hari masyarakat terkait dengan sembako dan sebagainya. Saya kira pemerintah kota juga mesti hadir sebagaimana dulu pemerintah kota juga membantu warga khususnya yang tidak mampu, yang MBR untuk kemudian mendapatkan bantuan-bantuan. Jadi itu semua harus disiapkan. Tapi tentu kita sekarang bersama-sama punya semangat dengan kebersamaan. Moga-moga saja PPKM level 1 masih kita pertahankan. Amin. Ya. Kemudian masyarakat tenang ya, kita hadapi, kita lalui ini. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Bu Reni Astuti, terima kasih banyak telah hadir di studio Jawa Post TV. Dan semoga Ibu sehat-sehat terus ya Ibu ya. Nah pesan di rumah, memang kota Surabaya masih dalam pandemi, tapi saya juga percaya kalau Surabaya masih terus bergandengan tangan untuk sama-sama kita bisa melalui ini bersama. Kita gak sendirian, kita hadir bersama-sama, dan semoga Anda semuanya sehat, dan terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami, program Kawan Dewan. Kami hadir di Jawa Post TV pukul 7 malam ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.